Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Pesan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes substansi atau tes numerasi literasi ya, untuk persiapan menghadapi tes PPG tahun ini. Ya, jadi untuk tes PPG prajabatan atau dalam jabatan itu ternyata ada soal tes substansinya yang meliputi literasi, numerasi, tentunya serta dengan kompetensi bidang studi serta pedagogik ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan, tonton, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua ya yang sudah setia menonton video di channel One Tentor ini dan tentunya sudah mensubscribe. Saya berterima kasih banyak sekali ya. Semoga urusan kita semua dilancarkan. Baik, untuk soal kali ini berhubungan dengan soal numerasi, mungkin agak sedikit ekstrim ya teman-teman, karena saya melihat kemarin yang banyak dikirimkan ke saya ya, itu soal-soal numerasinya itu banyak yang berhubungan dengan geometri. Sampai mungkin teman-teman semua yang tidak pernah mempelajari semasa mungkin di kuliah ya, kalau di SMP SMA kan sudah pasti dapat, tapi di perkuliahan itu mungkin tidak pernah dapatkan. Namun kali ini sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya kan tentunya memberikan materi-materi singkat ya. Saya akan mengulangi tentunya materi-materi yang agak ringan lah, yang bisa dikatakan semua pasti pernah dapat materi ini ya, dan gampang dipahami. Baik, namun sebelum saya bahaskan di sini ada informasi teks ya yang berhubungan dengan soal yang kita bahas. Coba kita lihat dulu soalnya ya. Ya, ini ada pengantar. Gempa dan tsunami Aceh terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004 ya. Teman-teman sudah pasti tahu ya ini. Kala itu gempa dangkal berkekuatan 9,3 skala Richter terjadi di dasar Samudra Hindia pada sekitar 759 WIB ya waktu setempat. Nah, kemudian tidak menunggu lama, pesisir Aceh disapu gelombang tsunami yang dahsyat dengan ketinggian 30 meter. Jadi, bayangkan gelombang itu tingginya 30 meter. Ya. Dan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam, ya. Ini kalau kita translate dalam kilometer per jam, nah itu dapatnya 360 km per jam. Minggu itu menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Gelombang besar itu menghancurkan pemukiman dan meluluhlantakkan pesisir Aceh dalam waktu sekejap. Ya. Nah, selang beberapa tahun setelah kejadian itu, beberapa video amatir yang menceritakan kejadian tsunami di Aceh itu tersebar di dunia maya. Nah, ini ada rekamannya. Kamera pertama terekam dari atap rumah dengan fokus mengarah ke dasar gelombang pada sudut depresi 30 derajat. Ini sudah mulai sedikit hangat ya. Jadi sudut depresi, sebentar saya perlihatkan seperti apa itu sudut depresi. Ya, bukan orangnya yang depresi ya, ini hanya sudutnya saja. Dan jarak fokus kurang lebih 40 meter dari kamera. Sebentar saya visualisasikan. Ini kalau saya mengarang-arang begini, mungkin belum masuk. Kamera kedua merekam dari bawah dengan fokus mengarah ke puncak gelombang pada sudut 45 derajat. Dari sisi lain yang lebih ekstrim. Ya. Kamera ketiga merekam dengan fokus mengarah tepat di tengah gelombang, tengahnya gelombang ini dengan sudut 60 derajat. Kamera kedua dan ketiga ini tampak sejajar dengan permukaan laut. Ya. Nah, berdasarkan video-video amatir itu, banyaknya orang yang melihat detik-detik terjadinya tsunami di Aceh yang cukup dahsyat. Tercatat sekitar 170.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu bangunan hancur setelah terhempas gelombang tsunami. Baik, coba kita lihat apa yang ditanyakan di sini, teman-teman. Oke, nah ini dia. Ya. Jodohkanlah dengan nilai yang sesuai. Jodohkanlah dengan nilai yang sesuai berdasarkan informasi di atas. Coba kita lihat dulu yang kamera pertama ya, teman-teman. Coba kita lihat kamera yang pertama dulu. Tunggu dulu. Bagus kalau saya munculkan kembali. Ini kan tadi di paragraf kedua ya, yang banyak angka-angka sudut juga ini. Saya panggil kembali dulu. Nah, oke. Saya mulai di sini saja. Sudut fokus kamera yang mengarah pada dasar gelombang. Berarti kamera yang pertama ini ya. Ini nih, kamera pertama.
dengan sudut depresi. Jadi kalau misalkan saya visualisasikan, katakanlah misalkan di mana dia merekam, apakah di atas rumah atau di atas gedung? Ya, atas rumah. Misalkan begini, ini katakanlah dia di sini berdiri ya, kameranya di sini, kameranya di sini. Nah, terus ini kan ada gelombang datang nih, ada gelombang datang. Nah, dia melihat sudut ke bawah di sini, karena kan dikatakan di sini ke dasar gelombang. Ya, berarti anggap ini dasarnya gelombang. Nah, ini dia. Oke, yang mana sudut depresi itu teman-teman? Sudut depresi itu adalah kalau seandainya kamera ini melihat horizontal ke depan seperti ini, ternyata dia mengarah ke bawah, maka inilah namanya sudut depresi yang besarnya 30 derajat. Itu namanya sudut depresi ya. Ini kamera pertama. Jadi sudut fokus kamera yang mengarah pada dasar gelombang itu adalah berapa tadi? Dikatakan 30 derajat. Jadi ini pasangannya. Sebenarnya tidak ada juga dasarnya ini ya, tidak ada hubungannya. Cuma saya perlihatkan yang mana itu sudut depresi, teman-teman. Ya. Oke. Yang kedua, sudut fokus kamera yang mengarah pada puncak gelombang adalah tadi itu kan dikatakan yang mengarah ke puncak gelombang itu 45 derajat. Yang ini. Ya. Berarti ini pasangannya adalah yang di sini. Oke. Kemudian sudut fokus kamera ketiga. Sudut fokus kamera ketiga itu tadi dikatakan 60 derajat adalah yang ini. Oke. Nah, kemudian nilai sinus. Ini dia, ada sinus, kosinus, tangen. Saya harus ingatkan kembali ini teman-teman. Ya, tidak apa-apa ya. Saya harus ingatkan kembali, tapi ini ada saya mau hapus dulu. Ya, tidak apa-apa. Ini tenang-tenang teman-teman. Tidak usah khawatir ya. Ini saya akan ingatkan kembali yang dasar di sini yaitu sin kostan. Tidak apa-apa ya. Ada 0 derajat, ada 30 derajat. Ini dicatat kalau bisa ya. Dicatat. Ini tidak banyak. Ini ada sin, ada cos, ada tangen. Sin 0 itu 0, sin 30 itu 1/2, sin 45 itu 1/2 akar 2, sin 60 itu 1/2 akar 3, sin 90 itu 1. Kalau kosinus itu kebalikannya ini. Kebalikannya ini 1 ke sini ya. 1/2 akar 3 itu dia ke sini. Ya, ini tetap. Kemudian ini 1/2 ke sini dan 0 ini ke sini. Kemudian tangen 0 itu adalah 0. Tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3. Ya. Tangen 45 itu 1. Ini tangen 60 akar 3. Dan tangen 90 adalah tidak terdefinisi gitu ya. Ini dicatat karena nanti di soal kedua akan digunakan ini teman-teman. Nah, nilai sinus sudut fokus kamera pertama berapa lagi? Kamera pertama 30 derajat ya, sudut sudutnya. Kalau kita sinuskan sin 30 itu 1/2 atau 0,5. Berarti ini tetap. Terus nilai tangen kamera kedua itu sudutnya adalah 45 derajat ya. Nah, tangennya 60 derajat itu bukan 60 ya. Kamera kedua itu 45, maaf. Ini kamera kedua ini. Ya. Jadi nilai tangen sudut fokus kamera kedua adalah berarti tangen 45. Tangen 45 itu adalah berdasarkan di sini itu 1. Nah, di sini. Oke. Bisa ya, teman-teman? Bisa dicatat ini yang sudut-sudut ini, kemudian kita bahas ke soal kedua. Nah, ini soal kedua agak lebih menggigit lagi, ya. Di sini dikatakan berikut ini merupakan nilai-nilai tinggi dan jarak kamera berdasarkan informasi di atas. Jodohkanlah dengan nilai masing-masing yang sesuai. Yang pertama di sini tinggi kamera pertama. Coba kita gambar ulang ya yang tadi yang untuk kamera pertama. Untuk kamera pertama itu ya, kan seperti ini ya, kita visualisasikan tadi. Di sini tadi adalah 30 meter. Kemudian coba kita lihat dulu teksnya ya, sebentar sekali. Mana tadi? Nah, untuk kamera pertama terekam dari atap rumah dengan fokus mengarah ke dasar gelombang pada sudut depresi 30 meter dan jaraknya kurang lebih 40 meter dari kamera. Berarti kalau kita perhatikan di sini, ini berarti 40 meter. Ya.
Yang ditanyakan di sini tinggi kamera pertama, berarti dari sini. Ya. Ini, ya. Berarti bisa dikatakan yang di sini sebenarnya bisa kalau kita bawa ke segitiga siku-siku. Nah, namun sebelum kita bahas di sini, saya mau ingatkan kembali dulu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Di sini siku-siku, di sini sudutnya. Nah, di sini adalah sisi depan. Ya, depannya sudut adalah depan. Kemudian di depannya sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Ini adalah sisi samping. Ini penamaan pada sisi segitiga siku-siku. Nah, untuk sin itu perbandingan antara depan per miring. Kemudian kalau cos itu samping per miring. Kemudian kalau tangen itu adalah depan per samping. Nah, yang dihitungkan yang di sini. Berarti kalau misalkan ini diketahui, kemudian sisi miring juga diketahui, maka kita menggunakan sin. Ya, jadinya sebegini. Sin 30, kemudian ini X per 40. Nah, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Sin 30 itu kan 1/2. Ya, ini adalah X per 40. Kita kali silang ya. Kita kali silang di sini. X dikali 2 itu 2X. Kemudian 1 dikali 40 adalah 40. Jadi X-nya sama dengan 40 bagi 2, dapatnya 20. Berarti untuk satu ini pasangannya adalah C. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Ini saya hapus ya, dicatat dulu teman-teman. Ini saya hapus tidak apa-apa karena ini kan bisa kalian lihat rekamannya ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 2 di sini. Nah, jarak kamera kedua ke dasar gelombang. Ya, berarti kalau gelombangnya tadi itu kan tingginya 30 derajat, 30 meter, ya. Anggaplah ini ada gelombang, tingginya ini kan 30 meter. Ya. Kalau sudut ke fokus kamera kedua itu berapa tadi? Ya, 45 ya, 60. 45 derajat. Oke. Nah, yang dihitung di sini jarak kamera kedua ke dasar gelombang, berarti sampai di sini. Karena ini kan puncaknya gelombang ini, dasarnya adalah yang di sini. Berarti ini yang dihitung. Ya. Berarti kalau misalkan depan dengan samping itu kita menggunakan tangen. Jadi tangen 45 sama dengan depannya per samping. Ya. Tangen 45 tadi berdasarkan tabel itu adalah 1. Ya. Jadi kalau kita kali silang, 1 dikali X adalah X. X sama dengan 30. Berarti di sini untuk nomor 2 jawabannya adalah 30. D. Ya. Oke, nah sekarang saya hapus dulu ya, teman-teman. Oke, ini mudah saja. Tinggal pasang-pasang rumus. Jadi kita harus hafal rumusnya apa kalau sin konstan. Yang ketiga, jarak fokus kamera kedua ke puncak gelombang. Jarak fokus kamera kedua ke puncak gelombang. Berarti saya gambar ulang yang tadi ya. Ini yang puncaknya kan tingginya gelombang itu kan 30. Ini sudah kita dapat tadi berapa? 20 meter ya. Ini berapa jaraknya fokus kamera kedua? Yang ini. Oh, 30 meter. Berarti kita bisa menggunakan ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Yang ini. Karena nomor 3 itu yang di sini dihitung. Ya, apalagi rumusnya Pythagoras? Akar dari 30 pangkat 2 ditambah dengan 30 pangkat 2. Berarti 30 kuadrat 900 ditambah dengan 900 itu dapatnya 1800. 1800 itu bisa dikatakan 900 kali 2 ya. Oke. Akarnya 900 itu kan 30. Akarnya 930 jadi 30 akar 2. Berarti nomor 3 ini jawabannya adalah E, pasangannya. Jadi sebenarnya teman-teman ini juga triknya. Kalau misalkan segitiga siku-siku, kalau di sini sama, maka di sini tinggal dipasang 30 akar 2. Kalau di sini 4, di sini 4, berarti di sini 4 akar 2. Ya.
Oke, next nomor 4. Oke, saya hapus dulu ya, enggak apa-apa teman-teman. Oke, lihat nomor 4 di sini, jarak kamera ketiga ke dasar gelombang. Jarak kamera ketiga ke dasar gelombang adalah berapa? Jadi saya gambar dulu. Oke, di sini ini kan kamera ketiga 60 derajat. Ya. Kemudian tingginya itu adalah 30 derajat, 30 meter untuk ke yang gelombang ya. Nah, berarti yang dihitung adalah yang di sini. Ya, yang dihitung adalah yang di sini. Sama dengan tadi yang nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 2. Nah, jadi kita menggunakan tangen. Jadi tangen 60 sama dengan 30 per X. Tangen 60 itu kan akar 3. Ya. 30 per X. Jadi 30 kali silang ya. Ini akar 3 dikali X, akar 3X. Jadi X sama dengan 30 per akar 3 dirasionalkan. Akar 3, akar 3. Berarti ini dapatnya 30 kali akar 3, 30 akar 3. Per akar 3 kali akar 3, 3. 30 bagi 3, 10. Jadi 10 akar 3. Ini. Oke. Berarti kalau begitu, nomor 5 jawabannya adalah yang A, pasangannya. Ya. Oke teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan lagi pembahasan numerasi untuk pembahasan berikutnya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.